Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperlima dari rampasan termasuk untuk Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil itu? Huwa al-munqati'u fi safari. Ibnus Sabil adalah orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya ma'asyiddati hajati, beserta sangat-sangat membutuhkan, sangat melarat. Namanya anaknya jalan, Ibnus Sabil. Wa innama qila Ibnus Sabil li'annahu lamman qata'a fi safari asbahat tariqu ka'annahu abun lah. Sungguh penyebab dia dikatakan sebagai Ibnus Sabil karena ketika dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya, maka jalan itu telah menjadi seakan-akan menjadi bapak baginya. Seakan-akan jalan menjadi orang tuanya. Di mana-mana berlindung di jalan, tidur di jalan, makan di jalan. Sehingga karena seakan-akan jalan itu menjadi orang tuanya, maka dia menjadi anaknya, Ibnus Sabil. Yaumal Furqan, hari peperangan yang membedakan mana sahabat yang benar-benar mukmin, mana sahabat yang ternyata munafik. Furqan, pembeda. Huwa Yaumu Badrin. Yaumul Furqan adalah hari perang Badar. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala farraqa fihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah membedakan di dalam perang Badar ini antara yang hak dan batil. Wa bainal imani wal kufri. Dan membedakan antara yang iman dan kufur. Wa hadhihi al-ghazwatu kanat fi sanati tsaniyah min al-hijrah wa fi sabi'a ashar min Ramadan. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua dari tahun Hijriyah dan tanggal 17 Ramadan. Indonesia hari Jumat Legi 17 Agustus. 17 Ramadan. Wa hiya awwalu ma'rakatin. Badar adalah peperangan pertama waqa'at yang terjadi bainal muslimin wal musyrikin. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua kelompok. Al-muradu bihi, al-muradu kurang alif ya. Al-muradu kurang alif. Al-muradu bihi jam'ul mu'minin wa jam'ul musyrikin. Yang dimaksud dengan al-jam'an yaitu golongan orang-orang mukmin dan golongan orang-orang musyrik. Al-ma'na al-ijmali. Yaqulullahu jalla sana'uh, Allah yang maha agung sanjungan baginya, dawuh
ma maknahu, ma kalimat-kalimat maknahu yang maknanya seperti berikut ini. Ya'lamu ayyuhal mu'minun anna kullama ghanimtumuhu minal kuffar. Ketahuilah wahai orang-orang mukmin bahwa segala yang telah kalian rampas dari orang-orang kafir harbi, kafir muharibin, kafir yang memerangi Islam. Ayyang kana, seberapapun rampasan itu, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak rampasan itu adalah haqqun sabitun lakum. Itu hak sabitun yang punya legalitas, hak yang legal. Lakum bagimu semua, silahkan dimiliki hakmu, boleh. Wa hukmuhu, hukum harta rampasan, anna lillahi khumusahu, bahwa yang 1/5 milik Allah untuk membiayai agama Islam dan milik Rasulnya, walidil qurba, dan milik ahlul bait, kerabatnya Rasul, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, wa binis sabil. Faqsimuhu khamsata aqsam, silahkan kalian membaginya jadi 5. 1/5 dibagi menjadi 5 lagi. Ya. 1/5 itu 20%. 20% dibagi 5 tinggal 4%. Milik siapa? 4%, 4%, 4%. Yunfaqu fi masalihiddin. 1/5 milik Allah dibelanjakan untuk kemaslahatan agama. Wa iqamati sya'air, dan menegakkan syiar-syiar Islam. Buyar iki salah apa? Wa imaratil Ka'bah, dan untuk memakmurkan Ka'bah. Wa kiswatiha, dan membiayai kiswah, kemulnya Ka'bah itu. Summa'atu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam minhu kifayatahu. Lalu berikanlah untuk Rasulullah minhu dari 1/5 kifayatahu, secukupnya Rasulullah, li nafsi wa li nisa'i, untuk dirinya maupun keluarganya. Kalau sekarang diambilkan dari anggaran negara. Summa'atu minhu dzawil qurba. Lalu berikanlah dari yang 1/5 itu kepada kerabatnya Nabi, min ahli, keluarganya Nabi, wa asyirati, marganya Kanjeng Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tsummal muhtajin, lalu berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, min sairil muslimin, yakni umat-umat Islam yang lain. Wahum al-yatama wal masakin wa ibnus sabil. Mereka itu anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil. Summa bayyana subhanahu wa ta'ala anna hadha huwa muqtadal iman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
bahwa kepatuhan membagi seperti ini itu menjadi implikasi dari iman. Kalau iman harus begini. Kalau Anda enggak begini berarti tanda Anda itu tidak iman. Itu implikasi iman. Wa huwal id'an. Apa implikasi keimanan ini? Al-id'an patuh pada hukum Islam. Wal khudu tunduk, patuh dan tunduk li awamirihi kepada perintah-perintah Islam. Wa ahkami dan hukum Islam. Wa adamil khilaf wan niza dan tidak berselisih, tidak menentang, tidak berselisih, tidak berebut fima bainahum di antara mereka. Terima saja, enggak usah berselisih, enggak usah engkel-engkelan, enggak usah saling berebut. Li'anna Allah azza wa jal huwa alladhi qasama fa'a'ta kulladhi haqqin haqqah. Karena Allah sendiri yang membagi, terima saja. Allah memberi setiap yang punya hak, diberikan sesuai dengan haknya masing-masing, enggak dikurangi. Kama ra'a masalihal ibad jami'an. Sebagaimana Allah juga menjaga, memperhatikan kemaslahatan para hambanya. Jami'an semuanya. Karena Allah bagi mesti adil dan mesti berdasar kemaslahatan. Fama 'alal mu'minin illa ridha wa taslim. Maka tiada pilihan atas umat mukmin, atas orang-orang yang beriman, kecuali ridha dan menerima. Li hukmillah, rela menerima hukum Allah. Al-Aliyyi Al-Kabir, yang maha luhur dan maha agung. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, sisi hubungan korelasi ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Lamma amara subhanahu wa ta'ala fil ayatis sabiqati biqitalil kafaratil mu'tadin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat-ayat yang sebelumnya untuk memerangi orang-orang kafir al-mu'tadin yang melewati batas, alladzina kanu yaftinunal mu'minin, yang mana orang-orang kafir itu menfitnah orang-orang mukmin, menuduh-nuduh, menfitnah, mengadu domba. Wa yaqifun, dan mereka berdiri fi wajhi da'watil islamiyah, menghadang dakwah Islam, menghalangi dakwah. Wa wa'adal mu'minin bin nasri alaihim, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dengan menolong mereka. Wa kana dzalika mustalziman likasbil ghanaim minhum, dan menang itu akan berdampak, berimplikasi diperolehnya harta rampasan minhum dari orang-orang kafir. Nah, karena kayak begitu, bayyana jalla wa ala huna hukma qismati hadzal ghanaim. Allah menjelaskan jalla maha agung wa ala maha luhur
Huna di sini menjelaskan apa di ayat ini? Hukma qismati hadhil ghanaim. Hukum membagi harta rampasan. Wa awdaha wujuhal masarif. Dan Allah terangkan sisi-sisi pos-pos pembagian rampasan itu. Sisi-sisi pos-pos fiha rampasan perang itu. Kenapa perlu dibagi rinci? Supaya enggak saling berselisih, berebut. Hatta la yakuna, hingga tidak ada sammata di sana, nizaun, rebutan. Wala tidak ada pula khilafun, perselisihan. Bainal ghanimin, di antara para pasukan yang berhak mendapat rampasan. Fahada huwa wajhul irtibat. Inilah sisi hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lataifut tafsir, tentang hikmah, sisi tafsir yang sangat lembut, hikmah. Al-latifatul ula, hikmah yang pertama, at-tangkiru fi qawlihi min syai', menakirahkan isim dalam firman Allah min syai'in, annama ghanimtum min syai'in, dibuat nakirah min syai'in, bukan minal asya, tapi min syai'in, nakirah yufidu taqlil. Ini berfaedah sesedikit apapun. Maksudnya ayya syai'in kana, seberapapun adanya tetap harus dibagi, ben enggak geger. Sawa'un kana hadza syai' qalilan aw katsiran, sama saja barang yang dirampas itu sedikit atau banyak. Aziman aw haqiran, barang besar atau barang remeh-temeh. Hatta al-khayta wal makhid, meskipun itu benang, wal mikhyat atau jarum, ayat al-ibroh jarum, dom sekalipun harus dibagi ben gak geger. Al-Fatihah.